Oke, Oke, Abraham. yuk, Silakan kalau mau yuk, di-share ya Pak Abram. Kalau mau langsung nggak apa-apa tuh. Kalau nggak di-share. yuk, kita langsung aja ya. Yuk, kita sebelum mendengarkan firman, sharing firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Segala puji syukur kehadiratmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa bangun pagi dengan badan yang sehat. Engkau memberikan kami satu hari lagi kesempatan kami bernafas Tuhan. Ini semua karena kasih karuniamu Tuhan. Kalau kami bisa bangun dengan badan yang sehat, ini semua karena kebaikanmu. Tuhan, saat ini Tuhan, hambamu akan menyampaikan sharing firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah ini keluar dari Engkau saja Tuhan. Biarlah dari apa yang hamba sampaikan ini, sharing ini bisa bermanfaat dan biarlah Tuhan Engkau yang campur tangan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, selamat pagi semua. Shalom. Ya, ya sukacita pagi hari ini ya kita bisa berkumpul bersama sebelum kita melakukan aktivitas. Merupakan kesempatan. Saat saya kemarin sempat mikir ya apa ya yang mau saya sampaikan ya. Jadi Tuhan apa yang mau saya sampaikan? Apakah saya harus buka-buka eh, firman-firman, catatan-catatan saya di gereja atau di persekutuan atau catatan apa gitu ya. Terus saya diem aja dulu gitu. Saya belum belum menemukan ide yang tepat apa ya gitu. Kalau saya cuma berpikir kalau cuma eh, ngajarin doa atau men-sharingkan mengenai ketaatan dan lain sebagainya rasanya kok semua juga udah punya pengalaman semua, sudah punya wawasan dan halnya. Terus Roh Kudus mengingatkan saya, ya udah toh, apa yang menjadi pengalamanmu, apa yang memang menjadi apa yang kamu alami, apa yang menjadi kehidupanmu, itu aja yang kamu sharingkan. Ngapain kamu susah-susah buka-buka firman-firman dari gereja-gereja atau dari pendeta-pendeta atau buka YouTube dan lain sebagainya. Ya udah apa yang memang kamu menjadi pengalamanmu, apa yang memang menjadi eh, eh, ini apa namanya pengalaman hidup ya itu aja yang kamu sampaikan apa yang memang kamu alami bersama Tuhan ya itu aja udah nggak usah bingung kemana-mana nggak usah bingung harus yang indah-indah yang bagus-bagus gitu lah terus lah ini keuangan lagi dong Tuhan gitu Roh Kudus ini gimana ya enggak apa-apa ya sudah kalau memangnya keuangan ya keuangan aja yang ceritakan gitu ya puji Tuhan tadi malam jam 11 ya saya coba catat-catat saya coba-coba cari ayat-ayatnya seperti itu jadi ini hanya sharing aja ya yang apa yang memang saya alami mungkin jika memang ada kesamaan dengan apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya di VMP ya mungkin mungkin ada ininya ya ada mungkin ada sangkut pautnya dengan selama ini yang kita dengarkan di VMP tapi pada prinsipnya memang ini hanya sekedar dari pengalaman-pengalaman saya jadi yang mau saya sharingkan pada pagi hari ini topiknya adalah mengatur keuangan dengan bijak. Itu sih yang rema yang saya dapatkan pada tadi malam gitu. Ada beberapa hal saya mencatat ada beberapa setidaknya ada 4 poin yang mau saya sharingkan ya. Saya mau mengingatkan lagi di sini yang pertama mengenai mencatat kebutuhan tiap bulan. Jadi ini mungkin hal yang menurut kita mungkin ini hal yang eh, kayaknya kok sudah familiar sekali tiap saat suruh mencatat kebutuhan tiap bulan gitu. Tetapi saya diingatkan tadi malam bahwa tolong ingatkan juga ke teman-teman bahwa eh, ini perlu diulang-ulang terus gitu, mencatat kebutuhan tiap bulan. Coba kita baca, saya minta tolong mungkin Pak Hoki ya. Amsal 21 ayat 5 Pak Hoki, saya bisa dibantu baca Pak Hoki. Amsal Bisa, 21 Pak. ayat 5. Iya, Bisa. Amsal 21, ayat 5 Pak. Amsal 21 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan.
keren sekali ya firman ini ya. Jadi eh, mengajarkan kita bagaimana kita men-setting sesuatu itu dengan baik ya. Orang yang tergesa-gesa malah mengalami berbagai macam kekurangan. Ini kita diingetin lagi gitu. Artinya, ayo kita betul-betul hidup ini harus tertib dan teratur. Ini ayat nih keren banget gitu. Jadi kita harus merancang, menata semuanya itu dengan baik gitu. Jangan asal, jangan ngawur. Yang terjadi adalah di topik pertama ini mengenai pencatatan ini kadang sampai begini loh. Ini yang terjadi sama saya, bukan bukan saya bukan bukan menggurui atau apa. Ini yang terjadi. Kadang itu kita sampai bisa mungkin ya, kadang bisa beli baju yang bagus, ke mall jalan-jalan, atau membeli barang yang mungkin secara daging tuh kita suka gitu. Tetapi kita perlu ingat gitu, kita ingat dulu, kebutuhan dasar kita sudah kita belikan belum gitu. Apa kita harus beli listrik, atau kita bayar air, bahkan hal yang mungkin sepele, tetapi kadang bisa terjadi loh. Bagaimana kita beli beras, atau mungkin membayar sekolah anak yang belum diselesaikan. Nah, ini apakah kita sudah bisa menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan utama kita dulu gitu. Kadang kita listriknya belum kebayar, airnya belum kebayar, uang sekolah bulan ini aja kita mau membayar, tetapi kita secara daging kita malah beli baju yang bagus, kita beli di mall beli barang-barang yang bagus. Apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi lebih bijak kalau kita mengutamakan kebutuhan-kebutuhan prioritas dulu. Yang pasti tiap bulan itu harus kita bayar gitu. Aneh juga gitu. Handphone kita bagus, tetapi uang sekolah terlambat seperti itu. Nah, ini yang perlu eh, kenapa kita juga perlu jangan sampai gini ada kita bisa jalan-jalan, kita bahkan bisa keluar negeri, tapi kebutuhan primernya belum beres. Kita gesek kartu kredit, kita bisa pergi kemana-mana gitu. Lah ini kita harus planning dengan sebijak mungkin. Perlu proses. Saya pun juga untuk mendapatkan pengertian ini baik melalui VMP dan pengalaman perjalanan hidup. Saya pun juga mengalami hutang-hutang belum beres, tetapi saya bisa jalan-jalan, saya bisa pergi ke suatu tempat. Iya, pergi nggak masalah, apalagi mungkin anak liburan, tetapi yang terjangkau, yang mungkin dekat-dekat saja. Jangan sampai yang menghabiskan sampai puluhan juta mungkin, tapi keperluan utama kita belum selesaikan seperti itu. Ya itu yang mungkin bagaimana kita diingatkan lagi pada hari ini adalah bagaimana mencatat kebutuhan tiap bulan. Bahkan kenapa sih perlunya kita pencatatan? Bahkan manajemen itu penting sekali. Saya ada pengalaman sedikit 2 minggu yang lalu teman saya lost uang 31 miliar ya. Jadi dia close project di pekerjaannya di luar pulau sekitar 200 armada unit. Dia lalai. Dia punya armada banyak, tetapi dia tidak bisa memanajemen dengan bagus. Akhirnya menyisakan hutang 31 miliar dan sekarang ini melalui ada tuntutan perdata dan pempailitan. Ngeri sekali gitu. Artinya dia pada saat itu saya lihat kehidupannya luar biasa. Dia naik Land Cruiser yang terbaru ke area tambang. Dia gaya hidupnya luar biasa dan lain sebagainya. Ternyata hutangnya masih besar dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita dengar terakhir-terakhir ini, Sritek tutup dan lain sebagainya, utang 250 T kalau nggak salah, asetnya cuma 110 T. Seperti itu. Terlepas dia orang ngomong permainannya, wah ini pasti ada politik lah dan lain sebagainya. Tapi menurut saya nggak keenaan juga lah. Artinya kalau orang dengan tuntutan, dengan kewajiban sebesar itu. Makanya yuk dari hal yang kecil kita mencukupkan kebutuhan yang ada dengan apa yang kita miliki dengan mencatat kebutuhan tiap bulan. Kita catat betul-betul bukan cuma diingat-ingat, bukan cuma di handphone, kita punya buku yang dicatat. Tiap bulan kita coret-coret apa yang sudah kita bayar. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini saya juga mau men-sharingkan mengenai meningkatkan pendapat mengenai meningkatkan pendapatan sesuai dengan talenta yang Tuhan telah berikan. Tidak usah iri dengan pekerjaan dan penghasilan orang. Saya
Mungkin akan saya minta tolong dibacakan Amsal 13 ayat yang 11. Mungkin saya minta tolong Pak Mardi. Pak Mardi, saya bisa minta tolong Pak, Amsal 13 ayat yang 11 Pak Mardi. Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11. Amsal 13 ayat yang ke-11 ya Pak. Iya, 13 ayat yang ke-11 berkata, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. mantap seperti itu. Jadi di sini kita mau belajar untuk ya untuk kita belajar untuk meningkatkan pendapatan dengan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan. Kalau kita memang di bidangnya di bidang mungkin programmer, ya kita fokus di programmer aja, kita kembangkan hulu hilirnya. Kalau misalnya kita berbidang spare part, ya kita kembangkan di bidang spare partnya. Kalau kita di bidang pengajaran, piano dan lain sebagainya, kita kembangkan di hulu hilirnya. Kalau kita mau dikasih kepercayaan di bidang spare part, kemudian kita main piano juga nggak bisa. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita mencoba untuk membangun image kita itu ahli di pekerjaan kita. Saya kemarin sempat ngobrol sama driver Grab ya, driver Grab. Dia itu punya Grab, dia mantan sopir. Dia mantan sopir. Saya tanya, gimana Pak pendapatan Grab nyupir jadi driver Grab gitu. Waduh Pak, kalau mengandalkan online Grab, ya susah Pak, karena dapatnya hanya sekian puluh ribu, jarak pendek, kita nunggu. Lah, terus apa yang Bapak lakukan? Saya tiap pagi ke bandara, Pak. Saya bayar 300 di bandara. Saya nyari penumpang di bandara. 300.000 itu setiap bulan saya bayar retribusi ke keamanan. Jadi saya kalau dari Bandara Juanda itu, saya bisa dapat muatan rata-rata jarak jauh, Pak. Bisa ke Malang, bisa ke Gresik, bisa ke Blitar dan lain sebagainya. Jadi sekali berangkat tuh saya dapat 500. Jadi BBM saya cuma 100, 150 dua kali angkatan dari pagi sampai jam 3 Pak. Karena flight malam itu nggak ada. Jadi saya dari pagi sampai sore saya bisa nge-Grab. Terus nanti saya istirahat sebentar, malamnya saya di Grab Lounge-nya Terminal Bungurasi, Pak. Di sana tapi saya nggak pakai Grab-nya, saya parkirnya di depannya Grab. Jadi saya menawarkan orang yang turun dari base, saya buka aplikasi Grab, saya tidak kena potongan Grab, Pak. Jadi misalnya saya mm, biayanya 50.000, ya saya akan ngomong, ini enggak, harganya sama, disamakan dengan Grab. Silahkan masuk, saya tidak ada potongan sekian persen, Pak. Menurut saya ini menarik. Artinya dia mengembangkan potensi yang ada di dia. Dia mau bekerja keras, dia tidak mengandalkan dari online saja, dari simple, dari panggilan online, tetapi dia punya kreativitas. Bahkan dia ngomong, saya udah tahu Malaysia Pak bulan lalu Pak, pakai saya 15 hari. Satu harinya saya dibayar 1.200.000. Padahal BBM-nya cuma 200.000. Saya dapatnya bisa 1 juta. 15 hari saya bisa dapat 15 juta. Puji Tuhan. Saya lihat ini suatu kreativitas yang menarik gitu. Nggak usah bingung kita Grab jualannya empeng gitu, nggak usah. Udah yang potensinya apa, ya itu yang kita kembangkan. Artinya dari pengembangan itu mereka yang non Kristen aja bisa mengembangkan seperti itu. Menarik gitu. Asalkan orang mau kerja keras, asalkan orang mau mengembangkan talenta-talentanya, menurut saya keren gitu. Mungkin di sini juga saya mau bahas ya, kita juga punya anak ya. Kadang kita juga tidak bisa menjamin anak kita tuh kita warisin apa. Kita juga nggak usah terlalu berpikir, mungkin kita eh, berpikir gini, aduh, anak saya nanti kalau besar, kalau orang-orang anak-anaknya bos bisa diwarisin tanah, rumah, toko. Enggak, zamannya sudah berubah. Kita warisin apapun tidak menjamin bahwa anak kita bisa nanti bisa hidup dari apa yang kita wariskan. Yang kita bisa wariskan tentunya yang pertama adalah iman. Tapi yang kedua, kita juga perlu kasih talenta kepada anak-anak kita. Contoh saya menarik loh, guru les piano anak saya itu dia bisa dari Sumatera ya, dia bisa hanya
dulunya pelayanan di gereja, karena di gereja mungkin muridnya banyak anak-anak yang minta latihan gereja termasuk pelayanan, dia bisa sekarang punya rumah sendiri, punya mobil sendiri, nyekolahin anak juga cukup cukup lumayan. Sekolah yang grupnya Ciputra itu dari talenta apa? Les, ngeles piano gitu. Jadi dia pelayanan di gereja iya, ngelesin iya, itu menarik. Artinya dia dari background keluarga yang memang nggak punya, gara-gara punya talenta. Lah di sini menarik. Atau juga ada orang tua dari temen saya ya, dia nggak punya modal, nggak punya apa, tapi karena memang dia pinter, dia ngeles kimia. Sorry, maaf ya, matematika, fisika, kimia. Itu larisnya luar biasa. Dia bisa hidup, bisa punya mobil, bisa punya rumah, kehidupannya baik. Oke, mungkin nggak harus jadi bosnya Sritek, tetapi setidaknya dia juga nggak punya utang. Dia juga bisa hidup. Ini yang kita bisa belajar bagaimana, yuk kita sebagai kepala rumah tangga, khususnya sebagai kepala keluarga, kita coba anak-anak kita bukan cuma sekedar kita buai dengan hal-hal yang kita apa sekolah. Oke, sekolah juga bagus, cuma kita coba kita belajar untuk memberikan mereka talenta apa, bahkan hal yang tersimpel pun saya juga berpikir bahwa anak saya misalnya tidak tidak ada peluang pekerjaan apapun, coba jadi guru les basket gitu, itu juga dapat uang. Saya juga lihat guru les basket itu sekali privat bisa dapat 200.000, 150.000 sekali pertemuan di luar lapangan. Nah ini kan juga uang juga begitu. Makanya kalau kita nggak punya modal, kita belum bisa mewarisi modal, setidaknya kita bisa mewarisi talenta kepada mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan hutang. Tetap kalau saya pribadi, saya stop kartu kredit, stop pinjol. Jangan sampai juga kita menabung, tetapi kita masih punya pinjaman hutang yang bunganya gede. Kadang kita berpikir begini, eh saya mau nabung nih gitu. Kalau menurut pandangan saya mau nabung nih. Saya mau nabung, pokoknya komitmen setiap bulan 1 juta atau 500.000. Tapi kita malah punya pinjaman di tempat lain yang bunganya gede. Kita berharap uang 500.000 kita bunganya berapa sih? Paling cuma 5%, udahlah, enggak ada untungnya. Kita simpan pun uangnya nggak berkembang. Sedangkan di tempat lain kita malah punya hutang yang bunganya masih 1% setiap bulan begitu. Nah ini kita perlu bijak-bijak. Jangan sampai kita punya tabungan. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi jangan sampai kita punya hutang yang bunganya udah gede, tapi malah kita belajar untuk nabung. Lebih baik daripada kita punya tabungan. Kita selesaikan dulu hutang kita. Mungkin saya mau minta tolong Pak Niko ya. Saya bisa dibantu bacakan di Amsal 22 ayat 3, Pak Niko. Amsal 22 ayat 3. Bentar, Pak. Amsal Ya. 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Oke, mantap ini di Amsal 22 ayat 3. Jadi ini eh, kita harus sebijak mungkin ya bagaimana kita menata kehidupan kita, khususnya menyelesaikan hutang-hutang, beban-beban, terus kemudian bagaimana kita memanage dengan baik. Kemudian yang kedua, saya juga mau minta tolong dibacakan di Yakobus 5 ayat 4 sampai 6. Yakobus 5 ayat 4, Yakobus Yakobus 5 ayat 5, Yakobus 4 sampai 5 6. ayat 4 sampai 6. Pak Niko juga sekalian. Oke. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu.
Oke, makasih Pak, makasih. Ini luar biasa ya mengenai hutang ya, sampai sampai saya kadang ngeri gitu. Bagaimana saya ingin menyelesaikan hutang-hutang kewajiban gitu ya. Ini eh, sesuai dengan Yakobus tadi ya diceritakan gitu. Makanya eh, segeralah kita selesaikan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita pun juga harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Jangan main tabrak sana sini. Kita harus berhikmat seperti itu. Bahkan tadi dikatakan di Amsal 22 ayat 3, eh, ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembilan dia, orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka gitu. Jadi eh, kita minta hikmat lah untuk Tuhan bagaimana kita bisa mengatur kehidupan ini, mengatur keuangan ini khususnya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan uang dengan bijak. Minta hikmat Tuhan, berdoa, diskusi dengan pasangan, orang tua, atau teman rohani yang bisa dipercaya. Kita bersyukur di komunitas ini kita punya teman-teman yang kita bisa sharing. Saya cukup yakin mereka pun juga bisa kita percaya untuk kita diskusi. Teman-teman kita di sini. Kita eh, bagaimana diskusi kalau saya sama istri eh, ngomong sama istri, diskusi mana dulu yang perlu dibayar. Kalau kita ada uang sekian, apa yang kita perlu dibayar? Mana dulu? Saya juga diskusi. Kemudian juga jangan lupa kalau di sini saya juga menyampaikan, kalau memang kita udah ada longgar dana, cobalah kita punya proteksi, antisipasi risiko kesehatan. Mungkin kalau kita belum mampu di asuransi swasta ya, kita coba daftar di BPJS. Mama saya sendiri asuransi lututnya itu keropos juga pakai BPJS juga bisa. Adik saya juga setiap sakit pakai BPJS. Adik ipar saya itu mau batuk, mau pilek, bahkan kacamata anaknya minus pun juga di cover BPJS. Seperti itu. Setidaknya kita memproteksi risiko-risiko eh, kerugian dalam hidup kita itu dengan insurance gitu. Motor, mobil, kita coba asuransikan. Mungkin kelihatan kita harus keluar uang, tetapi itu loh kalau nggak nabrak atau nggak sakit nanti uangnya hilang. Iya sih memang, tetapi kan kita tidak pernah ngerti. Anggap itu sebagai pengeluaran operasional begitu. Jadi kita jangan menganggap itu uang hilang karena itu uang antisipasi risiko risiko. Terus kemudian juga kita rutin cek kesehatan. Mungkin sekarang banyak promo-promo ya. Kadang saya melihat ada 350.000, 400.000 itu ada SGOT, SGPT, kolesterol, asam urat. Itu kita perlu loh. 3-4 bulan sekali. Jangan sampai kita bangga dengan kesehatan kita, kita lupa mengenai cek kesehatan. Nah, ini juga termasuk bagaimana kita minta hikmat Tuhan menggunakan uang dengan bijak. Kenapa kok saya bahas sampai kesehatan ya? Ya karena uang kita bisa habis, uang kita bisa berantakan gara-gara kesehatan. Uang kita bisa berantakan gara-gara mobil kita rusak, mobil kita kecelakaan begitu. Nah, ini yang perlu kita antisipasi, termasuk olahraga. Kenapa? Ya kita menjaga tubuh kita sehat. Apa hubungannya dengan uang? Ya kalau kita tubuh kita nggak sehat, duit kita dibayar buat dokter, dibuat rumah sakit, ya itu kan juga berhubungan dengan uang seperti itu. Oke, jadi di sini kita bagaimana kita menggunakan uang dengan bijak. Kemudian yang terakhir adalah mengenai perpuluhan. Perpuluhan ini saya minta tolong Pak Yos membaca Maliaki 3 ayat 10, Pak Yos. Maliaki 3 ayat 10 mengenai perpuluhan. Ada Pak, Malaikat 3 ayat yang ke-10 ya. Iya, ya. Oke, saya bacakan Malaikat 3 ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Baik, terima kasih Pak. Pengertian saya mengenai perpuluhan ini sebetulnya eh, dulu itu saya sempat berpikir gini, saya sempat ngomong sama pendeta saya. Eh, lah ini saya ini eh, uang yang saya dapat, saya bayar untuk kredit, saya bayar untuk hutang, habis, nggak ada sisa.
Nah, terus gimana? Perpuluhan apa? Nggak ada uang sisa ini. Ini saya bisa harus menjual aset saya dulu untuk dapat duit baru bisa perpuluhan. Kalau pendapatan yang sekarang ini hanya cukup untuk eh, untuk bayar angsuran, bayar kewajiban, habis sudah habis bahkan kurang. Terus gimana? Ini saya bagaimana perpuluhan begitu? Pengertian perpuluhan ini berbeda-beda. Tapi kalau dari sisi saya sendiri, akhirnya saya dikasih pengertian begini. Kenapa tujuan saya sekarang ini tertib mencatat, bahkan sampai yang mengeluarkan makan 25.000, 30.000 itu dicatat di handphone dan di kita planning sampai tanggal 30 saya tahu pengeluaran kami ini kami belajar sekarang udah tahu. Jadi istri saya juga sekarang udah belajar tertib di handphone itu setiap keluar uang langsung dicatat 30.000, 20.000 itu di notes itu dicatat. Akhirnya kami tahu berapa perpuluhan yang kami ambil dari kami berikan dari mana? Dari simpelnya kalau pendeta saya mengatakan gini, sudah kamu nggak usah bingung berapa penghasilanmu. Kamu bisa hidup dalam bulan ini berapa. Kalau kamu bisa 10 juta, ya kamu kasih 1 juta. Kalau kamu bisa hidup 15 juta, kasih 1,5 juta. Kecuali nanti kalau asetmu ada yang kamu jual, kamu dapat uang, silahkan. Itu kamu kasih perpuluhan, silahkan. Jadi itu pengertian yang menurut saya memecahkan kebuntuan saya gitu. Jadi gimana sih ngitung perpuluhan? Ya sudah, kamu bisa hidupnya berapa, kamu catat dengan tertib, itu yang kamu berikan. Seperti itu. Tetapi dalam hal perpuluhan ini disclaimer ya, artinya setiap orang punya pengertian sendiri-sendiri, tergantung pemahaman, tergantung pengertiannya. Tetapi ini yang hanya bisa saya sharingkan, mungkin dari 5 hal ini yang mungkin bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih juga buat kesempatan untuk saya bisa men-sharingkan firman. Ini semua hanya dari pengalaman-pengalaman hidup saya, tidak ada maksud untuk saya mungkin menggurui atau apa. Demikian mungkin eh, perenungan dan juga sharing firman pada pagi hari ini. Terima kasih buat semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Waduh, terima Tutup, kasih. Mau tutup tutup doa. dulu? Ya, mau tutup doa dulu. Ya, silakan Pak Mardi. Enggak, Pak Abraham tutup doa dong. Kan Pak Abraham bawa. Oke, oke. Itu Tuhan doa Yesus, ini ya firman Tuhan ya Pak ya, bukan. oke. Ya. Baik, Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman pada pagi hari ini, Tuhan Yesus. Kami biarlah firman ini, Tuhan, ini bisa menjadi rema, bisa menjadi hikmat dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah ini betul-betul dari Engkau dan semuanya bisa berguna dari kehidupan kami sehari-hari. Sebentar lagi kami akan sharing, kami serahkan semua dalam penyertaan-Mu. Amin. Amin. Ya, ya, terima kasih banyak Pak Abraham ya. Aduh, ini Amin. Terima temanya kasih. sangat kena sekali ya di kita. Mungkin di saya sih kena ya, teman di tempat lain mungkin juga bisa kena gitu ya. Mungkin saya tidak akan membahas lebih panjang lebar dulu. Mungkin saya persilahkan yang teman-teman yang mau duluan siapa yang mau, mungkin Pak Yudi, mungkin yang mau, Saya Pak. Pak. ya silakan yang mau duluan ya. Wah, ini lulusan VCI nih ya, nggak jangan main-main ya. Lulusan VCI 4 pilar ini udah kuasai semua ini. Ini kalau nggak mantap dalam hal keuangan belum bisa jadi pembicara ini. Wah, ini kalau ketahuan Pak Doni bisa menggantiin Bu Kristina ini Pak. Haleluya. Eh, saya sih lebih lebih sukanya yang apa ya, yang tadi eh mengatur keuangan yang tiap tiap bulan itu ya. Tapi kan saya udah nggak pegang keuangan Pak. Yang pegang keuangan istri saya. Saya dijatah sama istri saya sehari berapa gitu. Jadi semua istri saya yang atur. Saya nggak, karena saya orangnya kepoan. Saya kalau pengen tahu nanti saya pengen ini. Jadi saya nggak mau pusing. Jadi dia yang atur. Tapi kerjaan saya yang ngurus gitu. Jadi semua uang masuk ke dia, dia yang ngurus. Saya malah lebih enjoy, lebih tenang ya. Kalau dulu kan saya yang jatah dia tiap bulan, saya yang kasih, saya yang bayar listrik, saya yang bayar eh, ini itu semua saya lah gitu. Tapi sekarang setelah saya tobat, Menteri Keuangannya berubah, istri saya yang handle semua, nah, gitu. Kalau ada yang mau bayar nota dia, nanti ada yang transfer ke dia, kayak ini itu dia, nanti uang saya habis, minta duit. Tapi enjoy sih, dia juga menikmati banget. Jadi malah ada tabungan, ada sisa. Tabungannya berapa nggak tahu saya.
Tapi saya lihat dia emasnya makin bertambah tuh. Berarti makin makmur dia. Itu sih ya Pak ya kalau dari saya ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini emang hebat di Pak Mandi ya. Jadi nggak perlu tahu ininya. Yang penting nanti tiba-tiba dapat jadi rumah aja gitu ya. Terima kasih. Siapa yang mau dulu? Mungkin Pak Yudi yang mau duluan ya pagi-pagi ya Pak Yudi ya. Bisa sharing Pak Yudi? Lanjut dulu Pak, nyimak dulu lagi bawa kendaraan nih Pak. Ya nggak apa-apa. Takutnya yang pagi. Siapa yang mau pergi pagi? Silakan duluan. Pak Yos. Silakan Pak Suryos. Kayaknya dia lagi olahraga tuh. Oh, siapa? Agak ketiduran dia. Udah silakan ayo. Siapa yang mau duluan? Kalau ada ya udah, mungkin saya dulu ya. Eh, Kalau saya sih sangat terberkati ya sama Pak Abraham ya, karena memang dari kita kan memang mungkin sama-sama ini ya. Jadi intinya tetap anggaran itu tetap ada Pak. Tapi terima kasih dari tapi yang saya terbantu Pak Abraham itu adalah saya miss di pengeluaran kecil-kecil Pak. Gitu loh. Jadi yang kita taruh tuh hanya yang gede-gedenya aja. Jadi kalau umpamanya hanya untuk uang sekolah lah, listrik lah dan bla bla itu. Tapi ya, amit-amit tadi kita makan aja kita nggak pernah catat gitu ya. Kita makan, kita ngeluarin apa itu yang kita keluarin dari kantong aja. Kadang gitu kita ngambil dari ATM berapa ratus ribu sehari pun bisa habis. Kadang gitu. Nah itu juga kita nggak taruh gitu loh. Tapi itu sangat bagus banget Pak. Itu mungkin harus kita jalankan ya itu di ini eh, kemudian hari. Oke. Nah, kemudian jadi talenta ya kalau talenta memang kita sih sebenarnya kemarin mau sedang mencari-cari cuman ya semoga kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan untuk itu ya. Nah ketiga selesaikan hutang ya emang itu masih prioritas kita. Terima kasih banyak Pak kemarin kita sebenarnya juga mau begitu Pak. Jadi persis banget jadi oke kita sama istri kita harus sebulan kita nyediain mungkin bukan per bulan sama mau per hari Pak gitu loh. Oke sehari 3 juta lah sehari 100 ribu kayak atau berapa gitu Pak kalau sehari contohnya gitu ya bahkan saya target kita per hari sebenarnya gitu loh teman ya tapi benar juga ke Bapak kalau daripada kita masih punya utang yang bunganya gede ngapain kita nyewa itu mau ngapain kita tabung ya nah, mungkin terima kasih sekali tuh nah ini menggunakan uang dengan bijak ya yaitu tadi kalau ini mungkin Bapak kan satu grup sama kita tuh kemarin yaitu saya sempat saya ceritakan ini saya mau dapat project sedikit, saya suruh kerjaan istri saya, maka saya dilema kan, jadi saya diskusi sama apa minta hikmah dari Pastor Yosef dan sudah mendapatkannya gitu. Ini saya dapat ini gimana nih? Karena dari istri saya ini malah jujur dia malah menolak, udahlah mendingan buat bayar utang aja daripada buat beli handphone kan gitu Pak. Jadi beliau malah memang memilihkan itu gitu loh, Pak. Ya, nah kalau dari perpuluhan itu, jujur kalau dari kita sih saya lebih ya emang kalau kita kan di Katolik ini tidak di ini begitu Pak ya, cuman lebih ke arah kalau saya sih tetap nyumbang-nyumbang di gereja seadanya, tapi kita menjalankan di luar rumah. Jadi umpamanya tadi kita oh ada bapak-bapak contoh kita berapa nih? Contoh kita beli makanan deh berapa? 10 ribu udah kita kasih 30 ribu contohnya gitu sih Pak. Jadi saya lebih banyak memberikan ke orang-orang yang di luar sana untuk perpuluhannya gitu. Oke, terima kasih dari saya. Mungkin siapa yang mau lanjut, Pak Randy? Ya, saya lanjutkan ya, Pak Lukas. Silakan, Pak. Ya, menarik ya firman Tuhan pagi ini. Ini bukan lagi renungan firman, ini harusnya seminar ini ya, Pak Abraham ya. Buka seminar keuangan ya. Puji Tuhan ya, saya dapat banyak pagi ini. Ya, yang pertama masalah ngatur biaya ya, ngatur pengeluaran. Saya bersyukur pada Tuhan ya. Saya terbantu oleh istri saya ya. Kalau saya itu orangnya yang penting keluarga bahagia, memakan sehari di luar berapa kali, itu saya oke-oke aja. Tapi istri saya tanpa diminta ya, dia tahu kerjaan saya lagi susah, itu dia bisa mengatur ya keuangan dengan bijak ya. Bahkan nanti ini setelah Lebaran,
pembantu kami kan ada 2, itu dikeluarin 1, ya. Jadi kita pakai cuman 1 orang. Ya, mungkin secara eh, kalau dulu ya kita ngirit-ngirit berapa sih untuk eh, ART itu kan paling ya sekitar 2 juta gitu ya. Tapi puji Tuhan dia punya pengertian yang baik, berapapun yang bisa diirit, diirit gitu ya. Anak juga begitu, siang nggak boleh pakai AC ya. Dulu pulang sekolah pakai AC, sekarang nggak boleh pakai AC cuman malam. Ya. Hal-hal kecil seperti itu memang betul, Pak Abraham ya. Cuman saya belum sampai ilmunya Pak Abraham ya. Om 20.000, 30.000 dicatetin. Saya belum ya, Pak Abraham. Cuman saya begini, istri saya sebulan saya kasih sekian juta gitu ya. Cukup nggak cukup? Harus cukup. Ya. Saya pun pribadi saya juga begitu. Saya taruh uang cash di lemari pakaian saya. Cukup nggak cukup? Sekian. Ya. Nggak boleh lebih, nggak boleh narik lagi dari ATM. Nah, itu salah satu saya untuk menekan pengeluaran. Terus kemudian menarik tadi Pak Abraham mengatakan ada sopir Grab ya. Dia bukan hanya nyupirin Grab, tapi dia bisa ke bandara nyari penumpang. Itu kreativitas. Ya. Itu pintar, kreativitas. Nah, saya pun eh, bulan 4 nanti, saya ada sales yang bisa membantu saya kelilingan keluar pulau. Tetapi saya bilang ke istri saya, tetapi sales saya ini wilayahnya NTT dan Sulawesi. Saya mau buka wilayah baru di Papua. Ya, karena saya dengar prospek di Papua. Dari dulu saya mau berangkat ke sana tetapi takut dan sebagainya, khawatir dan sebagainya. Tapi saya harus coba. Saya harus coba karena ketika kita itu melangkah, kita berani melangkah, itu hasil akhirnya. Kadang di luar dugaan kita, saudara. Kita itu sudah terintimidasi dulu dengan ketakutan, kekhawatiran kita. Tapi coba langkah dulu, melangkah dulu. Hasil akhirnya di tangan Tuhan. Ya. Yang penting kita itu rajin, seperti firman Tuhan tadi katakan, rancangan orang rajin menghasilkan kelimpahan. Ya kan? Meskipun saya terbantukan dengan sales yang akan masuk, saudara. Tetapi saya juga tidak tinggal diam. Karena saya belajar dari pengalaman yang kemarin-kemarin, pakai 2 sales, saya duduk manis di kantor, ya cuma ngurusi supplier, ngurusi pulaan barang di Jakarta, di Bangkok, dan di Cina, ya duduk manis, berada di zona nyaman, tetapi tidak peka terhadap kebutuhan sales yang sesungguhnya, kebutuhan pasar yang sesungguhnya. Nah, belajar dari situ saya lebih berhati-hati, ya, lebih berhati-hati dalam melangkah dan selalu waspada, begitu, ya. Jadi firman Tuhan pagi ini ya ngingetin kita semua, memang kita anak-anak Tuhan itu mendapatkan berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi ingat loh, ya sebagai anak Tuhan, saya melihat kayak Yakub pun dia bekerja keras untuk menghasilkan kelimpahan, ya. Tidak ada tokoh di Alkitab itu yang leha-leha ya, yang santai-santai. Tetapi mereka juga melakukan bagiannya. Ya. Terima kasih Pak Abraham buat sharingnya pagi ini. Terima kasih teman-teman. Saya izin off cam dulu karena persiapan ke gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, amin. Aduh, semoga kita doakan ya Pak Ferry ini bisa segera sama-sama kita melunasi hutang kita masing-masing, bisa tambah berkat, bisa tambah sukses. Amin. Amin. Amin, Pak. Ya, silakan siapa yang mau mulai? Mungkin Pastor Yosef yang ini nggak ada yang mau ini. Silakan yang mau duluan. Saya boleh? Boleh, silakan.
Selamat pagi. Wah, hari ini bagus banget poin-poinnya dari Pak Abraham. Ada 4. Saya mau nambahin yang di poin yang kedua. Tadi kan dijelasin poin pertama dan kedua. Pertama kan tentang pencatatan ya. Iya betul sih diingetin lagi tentang yang kalau kita mau beli barang itu eh kalau kita mau beli barang itu kebutuhan atau keinginan. Jadi utamakan dulu kebutuhan gitu. Jangan keinginan. Dan yang kedua kan tadi tentang kreatif ya. Tentang kreatif. Nah, kemarin tuh saya dapat dapat video dari TikTok itu James Gui yang bilang yang kalau dalam kita itu sudah berusaha, apakah kita sudah berusaha benar-benar gitu? Kita mengeluh atau tidak? Di situ dibilang jangan mudah mengeluh. Terus apakah kita sudah melakukan yang benar-benar terbaik kita lakukan? Perbesar kapasitas kita dan yang terakhir kalau sudah perbesar kapasitas itu tunggu waktunya Tuhan. Di situ dibilang seperti itu. Nanti saya siang share deh di grup. Itu cukup menarik, terutama buat teman-teman yang masih punya hutang atau yang masih mengejar karir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Freddy. Aduh, saya lihat ini Pak Freddy makin lama makin dewasa, makin bertumbuh nih. Amin ya saat ini. Terima kasih dari awal pertama kali ini. Bagus sekali. Ayo siapa mau lanjut? Ya, shalom, Ya, Lukas. silakan Pak. Ya, Pak. Saya bersyukur kita punya menteri-menteri keuangan, calon menteri keuangan Indonesia. Ya, salah satunya Pak Abraham Nugroho, menteri masa depan. Thank you Pak Abraham buat berkatnya pagi ini, mengingetin saya Menteri banyak VCI, hal. Menteri Keuangan VCI, pengganti Bu Kristina. Ya, soal keuangan sangat memberkati ya Pak. Nah, tetapi tadi saya nggak tahu kenapa ya, belakangan ini tuh konsennya begini Pak Abraham. Kan tadi kan mengatur, memanage keuangan dengan baik ya. Intinya kan itu ya Pak Abraham ya, supaya kedepannya bagus, anggaran, talenta, selesaikan hutang, menggunakan uang dengan bijak pengeluaran. Nah, saya lebih eh, apa ya, lebih mengarah ke kerohanian Pak. Jadi ini sedikit aja. Kalau kita bisa ngatur keuangan kita, manajemen keuangan kita, tapi dimulai dari kerohanian kita, Pak. Jadi pikiran kita yang udah di metaformosis, udah diperbaharui oleh Tuhan mengenai keuangan, otomatis dengan sendirinya kita akan melakukan semua yang Pak Abraham sampaikan. Nangkep ya Pak Abraham ya. Jadi kesadaran akan hal itu penting. Yang pertama itu kesadaran dulu. Walaupun kita ikut seminar, bahkan mungkin seminarnya dari Bu Sri Mulyani mungkin lah ya. Tapi selama kita nggak sadar bahwa harus ada terjadi perubahan, bahasa Jermannya sami mawon, Pak. Gitu ya. Mau Pak Abraham, mau Bu Kristina, Bu Sri Mulyani. Nah, itu yang saya diingetin Tuhan bahwa yuk kita nggak cuma sebagai pendengar, tapi pelaku firman Tuhan. Nah, kita mulai dari diri kita untuk sadar pentingnya yang tadi Pak Abraham sampaikan. Nah, saya cuma tergerak di sini juga soal Victory Morning Prayer ya, PMP kita. Soal kita nih kerohanian. Saya belakangan ini diingetin Tuhan seperti itu. Bagaimana kita menjaga tetap menyala api kita. Tetap kita tuh waktu masih seperti awal-awal join. Kita kan waktu gini loh, punya masalah itu kan kita cari Tuhan ya, aduh Tuhan perbarui saya, ubah saya Tuhan, gimana solusinya. Nah itu kasih mula-mula ya Pak, kasih mula-mula. Nah saya kemarin tiba-tiba waktu sharing di persekutuan doa tempat saya Poti, Kumene Tamrin City itu ada kata-kata gini, suruh mereka berdoa itu sungguh-sungguh soal kantor, perusahaan mereka, mumpung masih hidup, masih awet, masih berjalan. Jangan giliran wis ame ambruk, udah mau pilot, udah mau collab, baru tuh kita doanya yang kenceng. Ya termasuk kerjaan kita, bisnis kita, usaha kita. Mumpung masih api-api, baik-baik saja keadaan kita Pak Bram. Doanya kita tuh lebih kenceng. Menjagai, memprotek,
mengcover apa bisnisnya Pak Abraham misalnya, bisnisnya Pak Lukas misalnya, pekerjaan saya, bisnis. Nah itu jangan gini, kira udah maaf ya Indonesia kan gitu, kira udah banjir, pre for Bekasi, wes banjir, wes telat, wes melebu airnya, gitu, pre for mana, udah kejadian baru berdoa kita. Harusnya kan doa dulu sebelum kejadian. Jangan sampai kolab, pilot dulu, baru kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Telat, kata Tuhan. Mumpung masih bagus, berjaga-jaga dan berdoa. Itu aja, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Itu benar sekali Pak. Jadi itu yang mungkin saya, mungkin teman-teman juga kena ya. Kita sudah kena duluan, kita udah sakit duluan baru berobat gitu kan. Intinya kan itu yang menjadi masalah buat kita. Ya semoga juga kita bisa memperbaiki ke depan lah. Itu terima kasih. Jadi kita harus mencegah dulu daripada sebelum kita sakit. Intinya kan gitu ya Pak ya, Pak Surya. Ya, Pak. Sama Pak Oki, bisa Pak Oki, sempat Pak Oki. Oke, ya udah, nggak bisa. Nggak, yang lain silakan. Ayo, Pak Niko, Pak Simon, Pak Surya, Joseph, Pak Michael, Pak Heru, ayo. Ya, saya dulu deh. Ya silakan. Ya, em, tadi poin-poin Pak Abraham sebenarnya kena ya, tapi yang jelas saya masih bergumul sekarang itu anggaran, karena baru mulai nyatet pengeluaran tuh Januari kemarin gitu. Sampai saya bikin satu, bukan aplikasi ya, mungkin sistem kecil-kecilan lah buat semua satu keluarga ngisi ya. Dari pertama, yang paling malas anak saya yang paling kecil. Paling ngisi 1-2 entry itu sudah nggak pernah lagi gitu ya. Lalu mulailah berguguran satu-satu. Kakaknya juga mulai berhenti gitu. Kemudian istri saya juga mulai nggak rajin. Akhirnya tinggal saya nih. Saya aja ternyata minggu kemarin tuh lagi sibuk-sibuknya juga mulai apa namanya berhenti ya gitu. Tapi kemarin begitu ada waktu saya coba catch up lagi, isi lagi semua gitu. Mungkin yang kecil-kecil nggak kecatat ya. Saya saking pengen detailnya bayar tol 8.500 saja saya catat gitu. Em, Sebenarnya menolong karena begitu saya lihat catatannya sebulan ini pengeluaran saya berapa sih? Kita kan nggak masak ya, cuman pesan GoFood terus ya. Ternyata pengeluaran itu walaupun nggak makan keluar tuh gede banget gitu. Jadi tahu. Jadi sebenarnya saya pengen lihat lagi seperti apa. Pengennya sih terus catat. Minimum saya sendirilah gitu. Nah, terus yang kedua yang soal bayar hutang ya. Kalau ada hutang jangan jangan istilahnya mikirnya nabung gitu, tapi hutangnya jalan terus gitu ya. Ini juga hikmat yang baru saya ngerti belakangan. Terus terang istri yang sebenarnya lebih bijak gitu ya. Dia ngajak saya untuk melunasin hutang. Kalau saya mikirnya ya biarin aja kan hutang itu uh, kalau saya ingat kata Pak Ciputra kan KPR tuh bunganya paling rendah gitu. Ya sementara sebenarnya kalau umur makin tua untuk kita dapat KPR kan susah. Jadi udah dapet tuh biarin aja gitu loh. Kita punya uang buat cadangan lah istilahnya untuk keperluan apa biar kita simpen. Tapi yang saya nggak sadar tuh selama ini gaji itu benar-benar habis buat bayar hutang gitu loh. Sebelum kita coba ngelunasin hutang itu benar-benar ada periode-periode di mana setiap kali habis bayar ini itu tuh nol. Saya punya saldo tuh benar-benar nol gitu ya. Sampai akhirnya ya saya mesti minta sama istri untuk pengeluaran ini itu gitu. Tapi setelah benar-benar kita coba lunasin ya benar-benar bisa napas sih. Uh, Bertahap gitu. Pertama saya melihat bahwa cicilan mulai berkurang. Uh, Artinya saldo udah mulai nggak nol lagi gitu kan. Terus setelah benar-benar dilunasi, sekarang malah saya langsung berbalik, saya ngomong ke istri, ya udah kita ada 2 KPR gitu yang kita lunasin yang baru satu. Saya bilang KPR yang satu yang kamu tanggung, sekarang saya yang transfer duitnya setiap bulan. Dan itu saya masih ada lebihnya. Jadi puji Tuhan begitu saya ikutin kata istri, saya nggak menentang untuk ngelunasin hutang ini,
ternyata ya lega, yang lega saya yang lebih lega gitu ya. Dan lebih lebih tenang juga gitu. Kalau enggak, emang otak nih nggak tenang sih terus terang kalau ngelihat begitu ya. Jadi mikir bagaimana cari pendapatan tambahan, jadi gelisah apa di kerjaan karena gaji nggak cukup gitu. Ya, kemudian yang Pastor Yos barusan sharing juga ya, emang penting untuk kesadaran dulu sih. Terus terang kita mungkin semua nggak di VMP ini kalau nggak ada kesadaran itu di awal gitu ya. Kesadaran itulah yang buat kita lebih peka terhadap apa namanya, bukan cuma kerohanian tapi pilar-pilar yang lain gitu loh. Mungkin saya sharing sedikit, minggu kemarin tuh benar-benar hektik buat saya. Saya baru ikut bootcamp programming, ya sekalian nambah ilmu, sekalian juga buat cadangan buat saya seandainya ada apa-apa di pekerjaan sekarang. Sekalian juga inginnya sih ya kalau bisa jalan dua-duanya, saya dapat pendapatan tambahan gitu ya. Tapi bootcamp ini benar-benar menyita waktu karena dari jam 8 malam sampai hampir jam 11 malam. Itu setiap hari, Senin sampai Kamis. Jumat dia kasih English class. Saya pilih untuk nggak ikut gitu. Biar ada waktu ya. Sebelumnya saya merasa tiap hari juga udah cukup padat karena pagi ikut VMP, malam jam 8 sampai jam 9 tuh biasanya waktunya untuk doa bersama untuk pria sejati. Karena kita punya komitmen 49 hari setelah camp itu kita adakan doa bersama supaya peserta yang baru lulus kemarin bisa merasakan manfaatnya dan mulai membangun kebiasaan baru. Sekalian kita ada renungan tiap hari gitu ya. Agak susah memang tiap hari karena saya merasa wah komitmennya besar juga. Ternyata begitu saya ganti bootcamp lebih susah lagi karena ngikut itu tuh sampai ketiduran, sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Terus puncaknya hari Kamis kemarin tuh ada live coding lagi, jadi dites live gitu. Buat saya mungkin nggak terlalu masalah, tapi saya waktu itu terus terang baru habis ketiduran juga gitu ya. Bangun tahu-tahu langsung tes live, suruh share screen pula gitu, dan ternyata bukan saya doang yang merasakan, peserta yang lain lebih kelabakan. Nah, saya sebenarnya tetap jalani itu gitu, ngantuk ya terus terang pagi harus bangun pagi. Ya saya jujur waktu jadi cuman ngikut sebagai member aja ya saya nggak ikut pun nggak masalah gitu ya, tapi sekarang diminta ngelit ya saya kan sebisa mungkin tiap hari harus hadir walaupun ya telat-telat juga gitu ya. Efeknya sepanjang hari ini kadang-kadang ngantuk lah dan segala macam, tapi saya jalanin terus. Dan malam bootcamp juga, apalagi bootcamp gitu ya, merasa udah bayar kan pengennya ngikut gitu. Ilmunya bagus memang. Capek lah istilahnya. Tapi saya jalani dan saya nggak merasa itu sebagai satu beban dulu gitu ya, cuma merasanya berat juga gitu. Ternyata sebelum saya minta bahkan Tuhan kasih solusi. Solusinya apa? Di hari Jumat di apa, bootcamp itu ada grupnya gitu ya, pakai aplikasi namanya Slack. Itu semuanya pada komplain. Komplain ternyata live codingnya pada kelabakan, pada nggak bisa gitu ya, dan mulai mereview semua cara bootcampnya. uh, ada yang, dan kebanyakan pada bilang dulu awalnya bilang seminggu 2 kali, kenapa sekarang jadi seminggu 4 kali bahkan 5 kali dengan English class. Semuanya merasa keberatan dan akhirnya penyelenggaranya pun memutuskan merubah jadi seminggu tinggal 2 kali untuk coding, 1 kali untuk review bagi yang membutuhkan, 1 hari lagi untuk English. Nah buat saya berarti jadi langsung ringan nih, dari seminggu 4 kali tinggal seminggu 2 kali. Jadi tiba-tiba yang merasanya kelabakan nggak punya waktu sekarang tiba-tiba punya waktu. Bahkan baru semalam saya ngobrol dengan anak-anak yang sebelumnya saya ajak doa bersama dan setuju untuk Senin, Rebo, Jumat, yang baru terlaksana sekali karena habis itu langsung nge-bootcamp gitu ya. Nah, sekarang kita bisa sepakat hari yang lain, Selasa, Kamis, Jumat gitu ya, seminggu 3 kali. Jadi malah sempat gitu, tadinya sama sekali nggak punya waktu, malah sempat. Saya merasa loh saya belum merasa kelabakan, baru merasa capek gitu ya, belum minta tolong sama Tuhan, minta cari solusi, Tuhan udah kasih gitu loh.
orang lain udah protes duluan ternyata. Ya itu aja sedikit sharing ya, ternyata kalau kita tetap jalanin terus, bahkan sebelum kita minta kadang-kadang Tuhan udah kasih jalan buat kita. Thank you Pak Lukas dan teman-teman, dan Ya, thank you Pak Abraham buat sharing firman Tuhannya. ya, terima kasih. Eh, itu jadi Pak Niko juga udah cerita banyak ya kita ya ngobrol-ngobrol. Jadi saya dari tadi yang disampaikan Pak Abraham diambil semua ya, kayak talenta juga udah mulai dapat bootcamp tuh, jadi setelah dia nggak kayak ngeles baru lah. Nah itu kan bisa buat modal Pak Niko nanti ke depan bisa dapat tambahan lah ini gitu ya. Terus selesai hutang itu sama Pak, jadi untuk tadi kata Pak Abraham tadi benar gitu. Jadi kita ngapain kita nyimpen duit tapi kalau hutang kita ada bunganya yang gede, kecuali kalau kita hutangnya nggak ada bunga ya udah amat gitu kan ya. Itu bagus. Oke, terima kasih. Siapa? Pak Simon, Pak Randy, Pak Sur Yusuf, Pak Yudi, Pak Oki. Ya, jadi firman Tuhan pagi ini emang tentang keuangan semuanya ya, dan tentang bagaimana kita menghargai orang sebenarnya. Saya sih tadi teringat dengan ayat-ayat yang tadi tuh, yang terakhir itu ayat tentang dalam Yakobus tadi ya. Itu kena banget, dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Itu saya banget itu dulu tuh. Telah memasang hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Nah ini nih, kata-kata penyembelihan itu berarti emang dulu tuh hidup tuh pengennya foya-foya, ternyata emang siap-siap masuk ke dunia penyembelihan itu ya prosesnya yang harus ditanggung sekarang gitu, istilah kasarnya. Hidup dengan gaya hidup yang ya ngawur, gaya hidup gitu. Itu benar-benar sekali. Dan saya tuh jadi otomatis sedang menghukum diri sendiri itu karena perbuatan yang lalu saat ini. Nah, ini kalimat yang selanjutnya lagi saya pikirin. Bahkan membunuh orang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Ini aku lagi cari, apakah aku pernah sampai kayak gitu? Saya dari tadi ngerenungin, terus lagi doa sama Tuhan, Tuhan, apakah saya melakukan begini sama orang lain? Nah ini nih, saya dari tadi ngerenungin, jangan sampai kata kekayaan saya itu yang dulu sampai bisa merenggut kebahagiaan orang lain gitu. Ini lagi saya renungin sih ayat ini dari tadi. Jadi pada saat kita bahagia, pada saat kita di atas, apalagi bisnis, itu kan pernah nggak kita sampai bisnis kita ini setelah kasarnya apa ya, itu tadi firman Tuhan, orang yang sudah tidak bisa melawan sama kita ditindas gitu. Ini kalimat yang benar-benar luar biasa banget menurut saya gitu. Mungkin di dalam persaingan dagang atau apapun juga itu, ya mungkin kalau misalkan persaingan dagang yang sehat ya oke lah kali ya. Tapi kalau misalkan saya masih nggak ngerti ini, kalimatnya terlalu dalam, saya sedang renungi, saya lagi doa aja sama Tuhan, Tuhan tolong kasih pencerahan aja. Jadi intinya sih emang hari-hari belakangan ini kita harus lebih menata keuangan dengan baik, ya kan? Jangan istilah kasarnya gimana ya, ya pokoknya menata uang dengan baik aja lah. Kita udah tahu bahwa spend money itu harus, ya kan, harus lebih jelas lagi antara kebutuhan dan keinginan, harus lebih jelas lagi antara kikir pelit dan hemat, itu juga harus. Tapi kita tidak boleh jadi orang kikir, tidak boleh jadi orang pelit, tapi kita harus jadi orang yang hemat. Kalau hemat itu artinya yaitu kita membeli sesuatu itu emang hal yang berguna buat kita, bukan untuk menyenangkan. Tapi kalau misalkan kita pelit atau kikir, kita kita butuh tapi kita nggak berani keluarin uang. Kesehatan kita, kesehatan kita nih butuh nih, kesehatan kita misalkan kita harus cek kayak tadi medical check up, kita harus butuh karena untuk kontrol diri kita saat ini.
Kedua, kita harus mawas diri sama diri kita sendiri karena diri kita ini lebih mahal kan. Nggak ada harta yang lain lebih tinggi itu daripada tubuh jiwa kita. Kalau kita nggak sayang sama diri kita nggak menjaga diri kita dengan pola hidup yang benar, pola makan yang benar, pola tidur yang benar, harta yang banyak kita kumpulin juga akan habis. Maksudnya ke rumah sakit. Setelah kalau misalkan kita masuk rumah sakit, yang tanggung deritanya bukan cuma kita, tapi yang tanggung deritanya adalah istri dan anak-anak kita. Nah, itu yang harus kita harus sadar, kita harus benar-benar mawas diri sama diri kita sendiri. Jadi itu aja sih yang bisa saya sharingin, bahwa kita harus care. Harta yang terbaik adalah diri kita sendiri. Yuk bangun diri kita dengan kepribadian yang lebih benar-benar lagi gitu, dengan jiwa dan raga yang sehat. Gitu. Thank you, Bro Lukas. Ya, terima kasih Pak. Saya dapat Pak Simoni benar-benar hebatnya, bagus banget ya. Ya, beliau sering japri saya, sering menegur itu dalam arti bagus ya, gitu loh. Dan saya terberkati. Kadang saya eh, apa namanya, benar-benar bahkan, tapi benar ya apa yang dikatakan Pak Simon tuh saya akan lakukan gitu loh. Sering saya lakukan lah. Jadi contohnya ABCD itu saya lagi, cuma yang mungkin saat ini yang belum saya bisa ikutin mungkin tidur ya. Cuman ini saya udah mulai akan harus ikutin Pak, benar. Karena kalau saya sebenarnya tahu bahwa tidur begadang tuh nggak bagus, tahu gitu loh. Cuman ya itu aja gitu loh. Cuman ya lain-lain itu, tiap kali Pak Simon tanda kutip menegur saya, itu saya terima kasih. Bukannya saya bersungut-sungut, tapi malah banyak-banyak terima kasih sekali, banyak sekali saya dapat dari Pak Simon, Pak Yos, Pak Diko, Pak Yosep ya, dan itu sering-sering kita sharing ya. Nah, itu juga banyak sekali, pokoknya masuk-masukan tuh yang sering kita, makanya saya kan sering keliling-keliling kemana Pak Ferry, apalagi Pak Ferry ya, dulu sering 1 jam 2 jam telepon gitu kan ya, itu justru menguatkan saya lah gitu loh. Terima kasih banyak Pak untuk ini ya. Oke. Ya Pak Kalau Randy. dengar omongan Pak Simon, kalau kalau menurut omongan Pak Simon, pakai dong kaosnya. God, yes lah. Itu itu baru, ya nggak Pak Yosep ya. Itu bukti nyata mengasihi, dipakai, ya kan? Ya. Pakai Pak Simon, olahraga soalnya. Ini Pak Randy udah ganteng banget nih, gila nih. Waduh, kaget saya. Silakan Pak Randy. Buset, Ngomong. udah ganteng gila lagi. Ngeri banget Randy, lu udah ganteng gila lagi. Pak lihat nih Pak. Ini bahasanya persis Pak Wira Pak, lihat nih Pak. Waduh, persis persis. Silakan Pak Randy. Ya, shalom semua. Eh, luar biasa ya. Emang pagi ini kita dapat seminar keuangan profesional dari Pak Abraham nih, luar biasa nih. Jadi, jadi yang poinnya adalah sebelum kita beresin utang, pengen beli barang gitu kan. Itu juga jadi teguran juga buat saya gitu. Kan mikir-mikir gitu kan, aduh kayaknya enak kali ya kalau punya komputer yang bagus gitu kan, buat buat Zoom, buat apa gitu kan, buat bikin-bikin musik. Enak kali ya kalau punya handphone yang bagus gitu kan. Bisa lebih enak lah buat segala macam gitu kan. Tapi ya itu apalah ya berpikir juga mungkin ke kendaraan gitu kan. Wah, kayaknya motor udah mesti ganti nih kan. Kayak kata Pak Simon suruh ganti motor listrik. Gitu. Tapi semuanya itu kan sebenarnya apa sih, memuaskan diri sendiri aja gitu kan, memuaskan kepuasan buat diri kita aja gitu. Setelah punya juga biasa aja gitu. Kebetulan saya lagi dikasih pinjam mobil juga sama koko saya gitu kan, sama kakak saya. Saya pakai dari kemarin, saya pakai gitu kan. Wah enak ya punya pakai mobil, kayaknya kemana-mana enak gitu kan, nggak kehujanan, nggak kepanasan gitu kan. Udah gitu punya privasi gitu kan. Ya gitu, tapi mikir-mikir, waduh, kalau mobil DP-nya udah berapa, ya kan, cicilannya berapa, nambah utang lagi gitu. Jadi ya berpikir berkali-kali juga lah untuk apa ya, seperti tadi Pak Abraham lah, pokoknya sebelum memutuskan sesuatu, sebelum membeli sesuatu, ya kita pikir dulu utangnya udah beres belum gitu kan. Kita masih punya punya tanggung jawab belum yang harus kita bereskan gitu kan. Itu yang jadi poin buat saya sih gitu kan. Jadi
diingatkan lagi untuk mencatat juga pengeluaran. Saya tuh paling paling nggak detail orangnya gitu, paling nggak detail. Apapun itu nggak detail gitu. Bahkan kadang-kadang disuruh apa ngulik lagu juga saya nggak ngulik sampai detail tuh. Gitu kan. Jadi intro-nya kadang-kadang suka saya lewat-lewati, suka saya ini, tapi itu teguran juga buat saya. Jadi harus belajar detail ya semuanya, dicatat secara lengkap semuanya, pengeluaran, pemasukan semua gitu kan. Eh, apa ya? Apa? Ya intinya itu sih poin utamanya, belajar belajar lebih lebih bijak lagi untuk mengelola keuangan, untuk apa menahan diri juga, termasuk mungkin ya hal kecil ya kayak pengen pengen makan, pengen makan yang enak apa gitu kan. Jangan wah lagi ada duit, udah beli aja nasi campur aliong, ya kan. Nah, aduh, udah tuh. Tapi tapi habis beli nasi campur aliong, besoknya nggak ada ongkos buat bensin gitu, nggak ada duit buat beli bensin. Nah, gimana tuh kan? Jadi ya semua lebih belajar bijaksana aja sih yang saya tangkap. Itu sih, terima kasih Tom Dekati. Tapi Randy, saya tambahin sedikit ya. Cuman dari senior-senior kita, Pak Abraham, Pak Ferry, Pak Niku, termasuk saya, cuman satu, ada yang nyatetin utangnya, yaitu istri. Nah, itu penting, tuh. Ya, kamu mesti nikah. Nah, mantep tuh, bro. Nggak usah ngomong lagi. Ya, tapi nggak apa-apa Pak. Abis cuma saya Pak. Makanya tadi yang seperti dulu Pak Mandi yang ngomong ya atau siapa ya. Pak yang paling beruntung di sini adalah Pak Randy dan Pak Freddy gitu kan yang belum married gitu kan ya. Jadi beliau-beliau ini kan bisa mendapatkan ilmu dari yang sudah married gitu Pak. Dan tanda kutip ya Pak ya. Tanda kutip kan pengeluaran kan cuma buat Bapak sendiri. Tidak ada beban untuk istri, rumah, apa mungkin anak apa ada. Ya, situ waktunya kita ngumpulin Pak. Betul Pak. Kita ngomong boleh beli mobil boleh kok asal kita mampu ya kan kita ngomong beli apart murah ya karena kita punya duit tapi kita beli pomnya harga yang murah aja nggak punya mahal ya karena emang nggak punya duit gitu kan ya ya maksudnya kita saat ini kita mau materi walaupun kita nggak boleh ngitung dengan materi gitu ya tapi saat ini karena kita ngomongin keuangan ya semoga eh, sekali lagi mungkin sama saya akan memberkati Pak Randy semoga tambah sukses ya ke depannya ini ya mungkin bisa Pak mungkin saran saya gitu Pak Pak Randy kan udah punya talenta ya seperti dari si Pak Abraham tadi ngomong gunakan yang nomor dua Pak gitu loh jadi talenta itu nanti apa namanya talenta itu tadi Bapak mungkin bisa bikin kreatif Pak gitu loh karena Bapak saya gitu mungkin Bapak capek mungkin Bapak itu susah loh ke sini ke sono capek loh Pak gitu loh nah mungkin kreativitasnya dulu waktu pandemi Pak saya tahu loh saya punya teman mungkin jauh ya dia sampai ngelesin piano kayak tadi tuh ngelesin piano online dan itu mahal loh Pak sekali datang tuh mungkin sekali ini bisa 500.000 800.000 tuh sekali loh nah, itu mungkin bisa kreativitasnya di boleh Pak nanti kita sebagai manajernya boleh jadi manajer kali Pak nanti ya. Ya, Siap, siap, Pak Lukas, ya, mantap. Terima kasih ya syaratnya. kita sharing-sharing lagi sambil ngopinya si tempat Pak Yos nanti ya. Oke, ya. Jangan lupa pisang goreng sama ketannya. Oh iya ketan lupa saya. Oke oke. Ya Aku udah terima bilang, kasih. Pak Yusuf udah bilang berkali-kali, langsung dipraktek loh. Pasangan, penolong sepadan itu penting, Rep. Ya, ya, Itu aja. ya udah Pak cukup baik nanti biar nanti dia hidupnya. Ya, oke masih ada 4 orang nih. Ayo Pak Yudi, Pak Heru, Pak Surya, Halo Pak, Pak Yosef, silakan ayo saya siapa? bisa sharing ya? Ya silakan. Mm-mm. Ya memang untuk masalah pengelolaan keuangan, saya sama istri masih banyak belajar, masih banyak belajar. Ya, cuma yang pas awal aja agak kecewa aja. Yang satu pihak bisa ngelola, sementara pasangan kita nggak bisa. Gitu. Itu harus benar-benar sepakat, jangan sampai ya harus satu paket misalnya suami istri yang dua-duanya harus bisa mengelola keuangan, jangan yang satu bisa, yang satu enggak. Terus untuk masalah talenta, ya masih masih nyari sih talenta apa nih buat tambah pendapatan. Karena kan saya kan apa kerjaan terikat nggak bisa nyuri-nyuri waktu gitu kan untuk nyari apa kerjaan sampingan gitu kan. Karena masalah bisnis itu kan harus bisa menambah pendapatan lewat usaha di luar pekerjaan yang tetap gitu kan.
benar harus fokus, harus turun sendiri. Karena kalau salah dijalankan oleh orang lain yang pernah saya coba lakukan juga, ya kurang maksimal, bahkan banyak banyak bocoran-bocoran. Salah dikelola sendiri, dijalankan sendiri, ya kemungkinan hasilnya maksimal. Itu aja paling, makasih untuk sharing firman Tuhannya, Pak Abraham. Ya, terima kasih Pak Yudi. Ya, saya doakan Pak Yudi bisa menggunakan talenta yang mungkin talenta menurut saya sih gini Pak Yudi. Mungkin talenta kan bukan harus dari Pak Yudi sendiri ya, mungkin dari anak nanti, dari istri kan bisa bekerja sama ya. Mungkin ya jualan online apa kayak itu pun juga udah kita mau pikirkan Pak gitu loh. Jadi tapi ya tadi mungkin saya masih takut melangkah ya, dan itu harus saya buang gitu loh. Jadi, oh dulu saya sebenarnya pengen, wah saya mau bikin sablon. Saya gitu, sablon nanti istri dan anak saya yang ngurusin. Saya udah sampai survei, udah sampai ini apa gitu. Padahal itu salah satunya lah. Jadi mungkin ya beban jangan dibebankan ke Pak Yudi semua ya. Bandingkan berat ya. Mungkin bisa bersekeluarga kan anak istri kan bisa diajak kerjasama gitu ya. Ya, terima kasih Pak Yudi. Siapa? Pak Heru yang udah buka ini open cam. Silakan Pak Heru. Lukas. Nah, sudah lama tidak gabung seperti ini ya. Amin, amin. Aduh, saya puji Tuhan nih, saya Pak Heru bisa mendapatkan eh, apa domba yang hilang Saya nih. kembali lagi. Terima kasih. Anteng banget Heru ternyata. Rambutnya kenapa jadi kayak timbul begitu, Pak? Iya. Baru bangun tidur nih. Ya, silakan Pak Heru. Ya, ya belajar lagi untuk menata keuangan kembali sih. Karena semua yang sudah ada itu masih belum bisa saya tata dengan baik, termasuk membayar hutang dengan seseorang itu belum sempat saya cicil lagi sih. Karena ada banyak hal yang problem-problem yang lain yang masuk dalam hidup saya yang tanpa sadar itu menghabiskan semua yang ada keuangan saya. Ya, ya belajar lagi kembali lagi sih untuk ke jalan yang lebih baik lagi, benar. Itu aja sih, Pak. Ya, terima kasih Pak Heru ya. Apa namanya? Ini adik saya juga ikut di sini tuh, Michael tuh juga di Semarang Pak. Mungkin kalau Bapak sih bisa ngobrol di ketemuan bisa ini ya sama-sama di Semarang. Ya itu sih kalau menurut saya sih gini Pak Heru ya, tolong ya bukan ngajarin lah, karena kita sekarang diajarin di manajemen hutang ya, untuk ininya gimana. Intinya satu, ya Bapak walaupun Bapak punya hutang, kita harus ngobrol sama yang ini ngutangin, Pak, sorry Pak ya, gini-gini ini, mau nanti gini-gini ini, ya kita ngomong secara enak lah. Itu yang ini ya. Yang kedua adalah benar-benar itu dari kalau menurut saya saran ini cuma saran ya, saya bukan ngajarin ya. Dari Pak Abraham nomor satu lah intinya gitu. Yang nomor satu adalah anggaran Pak. Jadi kita lah mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Itu benar-benar jadi Bapak benar-benar ngirit, benar-benar ini eh kesemuan kebutuhan. Saya mungkin ada mau sharing cuman panjang teman, nanti nggak usah lah selalu panjang. eh itu Pak Heru ya. Jadi mungkin saya doakan ya Pak Heru bisa bangkit kembali, tolong jangan ngilang lagi ya, kita nanti saling ketemu. Ntar mungkin saya Mei ya Pak ya, mungkin Mei saya mau ke Semarang sih, nanti kita ketemuan ya, gitu, masih bulan Mei nanti. Ya, terima kasih Pak. Ajak saya ke sana. Ya, dari Mei kita ada ini, enggak, adik saya merit masalahnya, jadi hari ke sana. Mati. Mai itu artinya kalau gas maybe yes, maybe no. Enggak, nah, kita ke sana ada ini. Ya, ya, oke. Ada tiga lagi, Pak Oki, Pak Michael, Pak Sorias, Pastor Yosef, silakan. Dapat duluan. Pak Oki udah hilang ya? Pak Oki, ya udah, mungkin Michael atau Pastor Yos, Pastor Yosef, Michael mau sharing? Ya, saya hari ini yang paling kurang beruntung ya. Tadi bangunnya kesiangan. Betul-betul rekor hari ini. Bisa bangun jam 5.45 tadi. Setelah apa ya? Setelah maraton panjang ya, dari di luar kota, kebetulan hotelnya itu eh, berdekatan dan banyak, bukan cuma satu, dengan banyak bawang putih ya. Jadi namanya di daerah itu beda sama di kota. Di daerah itu yang namanya toa itu tidak pernah berhenti, entah kenapa. Ya. Terus saja, akhirnya tidak bisa tidur. Nah, tidak bisa tidur,
terus besoknya kegiatan sampai malam, ya, dan saya harus setir ke Surabaya, itu saya sampai beberapa kali microslip, saya sampai takut, Tuhan tolong saya mau sampai rumah gitu kan. Akhirnya sampai di rumah dini hari, ya, pagi-pagi harus VMP, ya, pagi-pagi VMP, jadi saya tidurnya kurang. Setelah itu baptisan, baru pertama kali ini saya membaptis dalam kondisi hujan, ya. Dan ternyata saya baru tahu tuh kalau kalau kepala nggak dicelupin, ya, tapi kena hujan terus, itu bisa menggigil badannya. Habis menggigil, apa? Ya, karena terus selesai, ya, setelah sekian lama selesai, sepertinya baik-baik saja, gitu. Tapi ternyata itu membuat tubuh saya kurang sehat. Hasilnya ya ini lagi. Tadi pagi saya bangunnya molor, ya. Jadi nanti saya minta privat sama Pak Abraham untuk sesi training pribadi, ya. Karena saya tadi baru ikut sampai nggak tahu ke poin ketiga rasanya, ya. Nah, gini, saya mengamati, ya. Kapan orang itu gagal melaksanakan, ya contohnya kayak tadi yang di sharingan Pak Abraham, itu adalah respon kita. Seringkali ketika kita mendengar orang lain memberikan eh, quote, ya, memberikan masukan, memberikan poin-poin tentang keuangan, itu seringkali kita gagal melakukan karena kita salah fokus. Kebanyakan orang akan berpikir begini, ah, dia kan punya, kayak Pak Abraham, punya usaha banyak, makanya dia bisa mengelola keuangan dengan benar. Ah, dia kan kaya, makanya dia bisa mengelola keuangan dengan benar. Itu loh fokus kita yang salah. Orang yang sharing tentunya orang yang sudah berhasil, itu harus kita tahu, kita catat. Kalau orang yang sudah berhasil, tentunya dulunya juga pernah tidak berhasil. Ya kan? Jadi spiritnya yang harus kita ambil, semangatnya yang harus kita ambil, ya. Karena rahasia kekayaan itu bukan seberapa banyak uang yang kita miliki, ya, tetapi seberapa baik kita mengelolanya. Dimulai dari apa? Dari hal yang kecil, ya, sederhana. Tapi ketika kecil itu bisa kita kelola dengan baik, saya percaya itu akan jadi besar. Dan sesuatu yang besar itu tidak pernah langsung besar, tetapi selalu dari hitungan satu, gitu ya. Jadi kalau kita boleh jujur, masa depan kita itu adalah kumpulan, ya, dari keputusan-keputusan kecil kita. Jadi jangan salahkan masa depan kalau bukan memihak kepada kita, karena apa? Karena kita sudah gagal memutuskan yang menurut kita sebenarnya hal-hal kecil. Ah, biarin aja. Ah, nanti kan bisa, ya. Banyak apa itu? Excuse. Jadi saya belajar, ya. Tadi saya cukup terhenyak ketika Pak Abraham memberikan contoh ada guru lesnya dari Sumatera, ya. Itu kisah hidupnya kok mirip sama saya gitu, ya. Sama-sama cuman guru piano, ya. Saya hidupnya cuma dari ngelesin, saya enggak punya perusahaan, enggak punya pabrik, ya. Tetapi dalam anugerah Tuhan ketika saya eh, setia melayani Tuhan, ketika saya fokus hanya kepada Tuhan, ya, ya puji Tuhan, gitu ya. Hari ini rumah saya juga nggak kecil, ya. Bahkan kalau saya nggak ada pembantu waktu Lebaran itu cukup capek loh bersihkan rumah 500 meter, ya. 2 lantai lagi, kan. Itu sesuatu yang effort gitu. Lah kok bisa gitu? Lah kok bisa saya juga nyekolahkan anak ke luar negeri? Itu kalau dihitung dari cuman guru piano nggak bisa. Tapi ya tadi, apa yang ada, karena gini, berkat Tuhan itu bukan dari yang lain. Misalnya gini ya, contoh gini ya. Oh, Pak Lukas ini sukses di IT. Wah, saya tak belajar IT ya. Bukan begitu.
Karena Tuhan itu memberkati dari apa yang ada pada kita. Tuhan tidak pernah memberkati dari yang tidak ada pada kita. Saya pernah sharing loh, ibu yang jual bumbu pecel itu. Nah, masih ingat toh? Luar biasa, dari bumbu pecel aja dia bisa ekspor, ya, bisa membesarkan 4 anaknya, bisa nyumbang gereja waktu itu, gereja di pinggir hutan di Nganjuk, di Kawadegan, 250 juta. Saya bayangkan, wih, bumbu pecel 250 juta itu seberapa ya? Dia bisa nyumbang gitu. Jadi gini, Bapak Anu ya, saudara-saudara ya, kebebasan finansial itu hasil dari konsistensi. Dari kecil, ya. Ketika kita kecil, kita belajar mengelola, ada konsistensi, ada kesabaran dalam mengelola keuangan, itulah yang akan menghasilkan next-nya kebebasan finansial. Dan tadi kalau Pak Yos sudah menyinggung juga soal kerohanian, ya, artinya gini loh, uang itu alat, uang itu bukan tujuan. Ya, ini secara rohaninya begitu kan. Kalau kita hanya mengejar uang, ya kita tersesat. Tapi uang itu alat, uang itu hamba. Ya. Jangan sampai kita diperhamba. Kalau uang itu adalah hamba kita, maka dia akan menjadi hamba yang baik. Tapi kalau uang itu menjadi tuan kita dikuasai oleh uang, pikiran kita uang terus. Kalau enggak untung, enggak mau, ya. Pelayanan harus ada PK, misalnya. Kalau enggak ada PK ditolak, ya mungkin nolaknya halus. Ya. Itu Tuhan melihat semua loh. Ya. Saya melihat ada salah satu hamba Tuhan, ini contoh ya, jangan ditiru. Tiba-tiba saya ditelepon, bisa enggak kamu ngelayani di tempat ini? Tak lihat jadwal saya kosong. Oh iya bisa. Oh ya sudah. Ya soalnya aku berhalangan. Gitu ya. Saya layani di sana. Dah, saya pulang. Dan proyek 2M ternyata. Ya, makasih Mas. Gitu ya. Oh ya, tak apa-apa. Saya tetap melayani sesuai dengan yang dikasih tahu. Nah, namanya media sosial itu kan luar biasa ya. Di malam itu juga saya melihat dia upload pelayanan di gereja besar. Yang PK-nya besar. Saya kini, waduh, saya dikerjain ini. Ya. Karena dia sudah janji di gereja kecil yang nggak ada PK-nya, saya suruh melayani, dia menerima yang besar. Nah, ini kayak gini-gini nih loh. Ini dia sudah menjadikan uang itu apa? Tuan. Ya. Hati-hati. Jadi, apapun itu harus kita responi dengan benar. Ya, uang itu alat ya, bukan tujuan. Nah, saya mau tutup cuma dengan gini aja lah. Ya. Bersyukurlah dengan apa yang ada pada kita sekarang. Tapi jangan berhenti di situ. Apa? Kita harus apa? Tetap ambisius ya, untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Ya. Bekerjalah seperti 1000 tahun lagi Tuhan mau datang. Beribadalah seperti besok Tuhan mau datang. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pastor Yusef. Waduh, ini memang save the best for last memang ya. Jadi memang kita dapat masukan di sini, ya terberkati dari Pak Abraham yang membuka sharing firman Tuhan ini. Oke, karena memang di sini sudah menunjukkan 7:12, mungkin kita langsung tutup aja ya. Terima kasih banyak. Ya, kita tutup nanti, tolong Pak Pastor yang ini ya. Nanti ya kita mulai. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini dari Pak Abraham mengenai menggunakan keuangan dengan bijak. Semoga dengan sharing Pak Abraham ini kami terbuka bukan hanya untuk menggunakan uang, tapi dengan membuka dari talenta. Mungkin semoga teman-teman bisa mendapatkan talenta yang lain dan menggunakan talenta yang mereka miliki masing-masing untuk membuat kreativitas mereka. Berkati Tuhan semuanya biar bisa segera bisa melunasi hutang-hutang kita. Berkat Tuhan mungkin eh, Tuhan pasti sudah mempunyai
rencana sendiri-sendiri, gitu kan. Kita diproses, kita segera untuk perjalanan kita. Yang penting kita mendapat hikmat Tuhan untuk menjalani proses kita sampai selesai. Ya, terima kasih Tuhan. Semoga kita semua bisa bebas dari eh, belenggu untuk menjadi tuan dari Mammon menjadi tuan ya. Tapi kita tadi seperti Pastor Yosef ngomong, kita hanya membuat Mammon menjadi hamba kita. Ya, terakhir kita terima kasih dari untuk Pak Heru ya yang bisa bergabung kembali di sini. Semoga Pak Heru bisa selamanya bergabung dengan kita. Terima kasih. Silakan Pak Yosef. Aduh, Pak masih di unmute Pak. Maaf. Ya, mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, beruntung, kita jadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan. Diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, amin. Foto yuk, foto bareng yuk Pak Lukas, foto bareng Pak, foto bareng dulu Pak Lukas. Yang foto yuk, ya jempolnya ya, kita foto ya, yang bagus tampilannya yuk, dibuka kamera semua. 1, 2. Sekali lagi, saya masih ada yang bawah, oke siap ya sekali lagi ya, 1, 2. Oke, semuanya kita share ya, terima kasih. Terima kasih Terima kasih semua, Pak Lukas, Pak Abraham, Pak Yosef, Tunggu link Pak YouTube-nya ya. Yudi, Pak Freddy, Pak Heru, Pak Ferry, Pak Yo.